Jadi gue kali ini mau minjem punyanya Mi Note 10 Pro yang notabene 2 SIM dan kita colok gimana hasilnya. Apakah muat? Kalau muat nanti gue akan tes masukin SIM card. Kita cobain aja. 3, 2, 1. Halo Googles, jadi kalian pasti udah lihat tadi video intronya sebelum gue unboxing ini tentang ganti SIM card tray-nya si Mi 10 sama Mi Note 10 Pro. Tapi itu setelah gue record ini sebelum gue record, jadi gue belum tahu hasilnya bisa apa enggak. But hopefully it will be something interesting. Dan ya udah, ini akhirnya kita kedatangan flagship pertamanya Xiaomi di Indonesia, yaitu Mi 10 5G. Again, sayangnya nggak ada Mi 10 Pro. Kenapa? Entahlah, mungkin for now pakai Mi 10 dulu kali. Ya udah, jadi ini di Mi 10 kali ini itu gue hasil pre-order dari mi.com Indonesia. Jadi gue juga dapat sekalian power banknya dia yang 10.000 mAh dan sudah wireless charging support. Ada wireless chargingnya. Jadi karena Mi 10 bisa wireless charging, akhirnya Xiaomi datangin produk ini. Cuman di kali ini kita nggak bahas si power banknya ini, si Mi wireless power bank essentialnya ini, namanya gitu sih, aneh banget. Intinya Mi power bank yang bisa wireless chargernya kita nggak bahas ini dulu, kita pure bahas si Mi 10 aja dulu. So tanpa berlama-lama lagi, let's check it out. Nah, kita mulai aja langsung dari boxnya sendiri. Ini spesial banget sih warnanya. Jadi beda sama box-box Xiaomi sebelumnya, dia pakai tone-nya apa ya? Ini kayak aurora gitulah. Jadi terus ini ada lambang 10-nya, ada 5G-nya, ada logo Xiaomi di sini. Sama di atas kiri sini ada garansi resmi Xiaomi. Jadi sekarang Xiaomi Indonesia tuh nggak cuma bergantung sama logo TAM, tapi yang penting semua yang garansi Xiaomi Indonesia tuh logonya seperti ini. Terus di bawah as you can see ada 5G. Cuman di sini memang di note 5G connectivity will vary based on local operator capabilities. Especially di Indonesia kita kan belum ada tower yang 5G. Otomatis ya nggak bisa ngerasain 5G di Mi 10 ini. Cuman good to know ada perangkat lain yang bisa 5G sebagai alternatif, yaitu Mi 10 ini. Terus di sampingnya ada tulisan Mi 10, samping kiri juga Mi 10. Terus ada tulisan jangan diterima jika segel rusak, bawah kosong, atas kosong. Nah, terus di belakangnya ini yang banyak. Spesifikasinya Mi 10, Snapdragon 865, 108 megapiksel quad camera, terus ada juga 90 Hz 6.67 inch dot display with true color, 30 watt wired and 30 watt wireless fast charging. Terus ini kita warnanya adalah coral green, 8 GB, 256 GB, dan diimpor oleh dan segala macam. Ini diinjeksi perangkat lunak. Nah, kalian ingat gue pernah bahas soal ada dua macam TKDN, yaitu TKDN hardware sama TKDN software. Mi 10 ini adalah perangkat ke sekiannya Xiaomi yang pakai TKDN software. Jadi bukan pakai TKDN hardware. Intinya bukan dibuat di Indonesia lah gitu. Jadi diimport terus diresmikan TKDN-nya. Terus apalagi nih? Ya banyak lah ada input outputnya. Terus ini ada yang menarik, ada high res audio. Jadi ini audio outputnya itu kategorinya high res audio, hopefully buat wireless dan wired juga. Dan habis itu QC pass dan segala macam. Oh ya, sama sini ada serial numbernya sama emailnya, dan emailnya cuma satu. More on that later. Oh, terus di bawah mitannya tulisan with easy access to the Google Apps you use most. Ini nyindir satu produk, ada nyindir produk lain. Oke, udah gitu doang sih. Ini isinya, langsung aja kita buka dulu plastiknya. Nah, kurang lebih ini isinya. Harusnya di atas ini tuh juga ada logo high res audio. Waktu itu gue lihat di reviewer lain, cuman ini ditutupin sama logo garansi resmi Xiaomi-nya aja. Udah sih, cakep warnanya begini. Sering-sering warnanya nggak hitam gini. Dah, langsung kita buka aja. Nah, oh apa nih? Terima kasih telah memilih produk Xiaomi. Selamat datang di keluarga Xiaomi. Oh, surat cinta dari bos Alvinse ini. Dari Xiaomi. Terima kasih udah beli Mi 10 kali ya. Belakangnya polos. Oke, terus kita temu kotak packaging pertama. Tuh dari situ ya. Dalamnya ada apa? Oh, SIM card ejector, standar lah ya. Oke, terus di dalamnya ada adapter. Ya udah lah ya, kalian tahu nih kenapa ada adapter ya. Jadi di Mi 10 tuh udah nggak ada headphone jack, balik harus pakai Type C adapter.
Terus ada ke panduan pengguna sama pemberitahuan garansi. Jadi ya ini simpan aja buat kalian yang perlu garansi sama quick guide. Terus ada soft case. Soft case-nya lebih kayak hard case, lebih keras sih. Lebih keras dibandingkan sama waktu Mi Note 10 Pro. Ini yang Mi Note 10 Pro punya, ini Mi 10 punya lebih solid sih. Bagus kayak gini. Oke, itu aja. Kita pinggirin dulu. Nah, ini smartphone-nya Mi 10. Ini warna coral green. Jadi gue pilih warna coral green. Satu lagi itu namanya apa ya? Grey. Coral grey ya kalau nggak salah. Nah, sini kalian bisa lihat itu ada Qualcomm Snapdragon 865, 108 megapiksel quad camera with 8K video, 90Hz 6.67 dot display with true color. Dia udah AMOLED harusnya. Dual speaker system for cinematic audio, 30 watt wired and 30 watt wireless fast charging, 4780 mAh. Buat kalian yang kepikiran buat pakai anti gores third party, katanya harus beware karena bisa mengganggu kemampuan unlock fingerprint scannernya yang di on display. Ya, jadi ini Mi 10 ya. Kita pinggirin dulu, kita mau lihat yang lain yang ada di bawahnya, pembatas dan apa nih, kabel Type A ke Type C ya. Type A ke Type C, belum Type C ke Type C. Bener kan Type A? Oh ya benar. Terus ada satu lagi itu, ini ada power brick-nya yang harusnya 30 watt. Coba kita baca, 10 volt 3 ampere ya. Jadi ini charging brick yang 30 wattnya mirip sama punya Note 10 ya. Coba kita cek. Nah, ini perbandingannya yang Note 10, ini Note 10 Pro, Mi Note 10 Pro sama Mi 10, jadi sama persis. Nah, ini baru beda, ini 65 watt, punya saudara jauh nih, Black Shark. Mirip banget bentuknya. Tapi ya ini bedanya satu 65 watt, yang ini dua tuh 30 watt. Mi Note 10 Pro sama Mi 10 bisa tuker-tukeran karena speknya sama untuk power input. Di bricknya kita bisa simpen aja, kalau mau tes bisa pakai yang Note 10 Pro. Udah, boxnya gitu aja, nggak ada lagi. Warna coral green, cakep sih kayaknya coral greennya. Kita buka dulu aja ya, bisa diprosotin nggak bisa. Oh, by the way nih, buat kalian yang penasaran, yang retail pun juga masih satu SIM card, satu nano SIM card. Di sini udah ada gambarnya. Kita buka dulu. Wih, ini bentuknya clean banget. Greennya dia beda ternyata sama greennya Note 10 Pro, tapi kayak di bawah kamera dia mirip. Yang Mi 10 tuh hijaunya lebih terang dibandingkan Note 10 Pro. Note 10 Pro tuh lebih kerang, lebih gelap, lebih dark greennya. Ini tuh lebih kayak bluish gitu lah. Kalian bisa lihat sini belakangnya, bodinya kaca, terus ada kameranya 4. Satu yang atas ini surprisingly bukan yang 108 megapikselnya, walaupun ditulis 108 megapiksel. Yang di atas ini itu sensor kedalamannya. Yang 108 megapiksel dengan sensor terbesar itu yang justru dengan lensa terbesar di nomor 2, bukan di nomor 1, nomor 2. Tapi kenapa dilingkarin di nomor 1? Terus di bawahnya itu ada lensa ultrawide sama makro. Habis itu udah nggak ada lensa telefotonya, jadi dia cuma 4 lensa. Terus ada single tone flash di situ, dibalut dalam body kaca. Harusnya gue udah glass 5, mirip sama si Note 10 Pro. Terus udah di bawahnya ada tulisan Mi, Xiaomi Corporation dan 5G design by Xiaomi. Dah itu aja. Kita ke sampingnya, ini ada power button, lalu ada volume rocker, ada garis antena, terus nih garis antena lagi. Nah, di atasnya ada mikrofon dan juga IR blaster. Nah, yang membedakan kali ini Mi 10 itu punya stereo speaker. Jadi di atas pun ada speaker grillnya. Yang sayangnya ini gue baru pegang pertama kali aja langsung berasa pengen komplain kalau di sini kan ketutup ya. Aneh. Ya simetrinya agak nyebelin kalau di atas sini, tapi ya udahlah, at least it's an upgrade. Dan mic-nya tuh terpisah sama speaker di atas. Terus di samping sini cuman ada garis antena polos. Nah, di bawah ini barulah ada USB Type C-nya, power port, charging port, sama SIM card tray di sini. Terus udah samping balik lagi nggak ada apa-apa. Di depannya polos, dan ini kali ini dia nggak mainan notch, kali ini kameranya di sini. Dan yang beruntungnya juga di Mi 10 ini kalian out of the box udah dapet anti gores di kacanya. Sedangkan waktu gue beli Note 10 Pro, kalau kalian ingat di videonya itu nggak dapet. Jadi thank God akhirnya dapet juga anti gores. Kirain cuma dia murah. Yaudah kita nyalain aja dulu. Nah,
dia masih pakai MIUI 11 sayangnya. Padahal MIUI 12 baru di-announce kemarin sih. Jadi sekarang udah ada harusnya di versi beta, cuman yang out of the box kalian dapat adalah MIUI 11 aja. Dan udah kita bisa next aja. Nah, jadi daripada pada penasaran, kita lihat SIM card tray-nya. Bener nggak sih? Dia cuman satu SIM di retail dan dia cuman satu SIM. Tapi memang aneh sih, sini kayak sebenarnya bisa dua SIM tapi cuman ditaruh satu lagi tuh dikosongin, which actually ini yang bikin gue penasaran, bisa nggak ya dia pakai SIM card tray-nya si Note 10 Pro buat dibaca di sini, siapa tahu jadi dual SIM. Man, nanti kita cobain nanti aja dulu, biarin aja dulu di luar SIM card tray-nya. Cek for SIM card, skip dulu. Nah, dia kan in display fingerprint. Kita coba setup aja satu buat tes registrasi fingerprintnya. Don't use screen protector if you think choose authorized compatible options. Oke. Dan get apps now for your ya better kalian kalau memang nggak mau ini di unchecklist aja, mungkin BCA sama OVO gue keep, tapi bisa di skip total sih. Setup complete. Nah, oke, sekarang ini udah ke setup untuk pertama kalinya dan surprisingly screennya tuh bagus banget. Jadi kan dia udah 90 Hz. Jadi kalian bisa lihat di sini tuh tiap pixel yang bergerak itu makin banyak jumlahnya setiap kali kalian swipe. Jadi kelihatannya tuh lebih smooth kalau di mata ya. Mungkin kalau di kamera agak susah nunjukinnya, tapi ini enak banget. Dan ya again sayangnya masih belum ada app drawer, gue lupa itu di MIUI 12. Jadi ya gitu sih. Nah, kalian bisa lihat ini smooth banget. Dan juga layarnya tuh udah AMOLED. Jadi kalau misalnya kalian setting dark mode-nya, ini lebih enak dilihat di mata dan lebih bersih gitu kan. Oke, kita lihat about-nya. Mi Phone, device ini kenapa Mi Phone, aneh banget. Device model Mi 10, MIUI Global 11, Android version 10, storage 256, kita lihat di all specs-nya. RAM 8GB, 256GB storage-nya, model M2001J2G, available-nya 236,28GB dari 256. Itu kayaknya kepake beberapa sama storage, sistem storage sama apps bawaan. Udah sih itu aja kayaknya untuk sistemnya MIUI 11. Oke, kita lihat lagi settingan lain. Oh ya, di SIM card kita lihat settingannya kan dia purely cuman satu nih, nggak ada settingan SIM-nya. Jadi gue kali ini mau minjem punyanya Mi Note 10 Pro yang notabene 2 SIM dan kita colok gimana hasilnya. Apakah muat? Kalau muat nanti gue akan tes masukin SIM card. Kita cobain aja. 3, 2, 1. Kebalik nggak? Nggak bisa masuk ternyata. Oke. Arah atas bawahnya ini atas. Aduh, ngeri sedep. Cobain ya. Nggak bisa masuk. Oke, nggak bisa masuk. Itu nyangkut di situ. Iya, nggak bisa ditekan lagi. Jadi Mi 10 memang nggak bisa dual SIM di Indonesia. Jadi nggak bisa pakai SIM card tray-nya Note 10 Pro. Lalu udah ngarep banget nih bisa, ternyata nyangkut. Oke, daripada ngerusak, kita balikin aja ke sedia kala. Nah, jadi tadi itu jawabannya. Sayang sekali Mi 10 tuh nggak bisa jadi dual SIM pakai SIM card tray-nya Mi Note 10 Pro. Ada yang bilang juga bisa pakai ROM-nya Euro untuk bisa dual SIM, tapi kan tray-nya cuma buat satu. Gimana caranya bisa jadi dua gitu kan? Nah, itu juga mungkin jadi bahasan yang menarik karena kan Mi 10 ini kan pure diimpor dari luar dan TKDN itu harus meregister IMEI di setiap smartphone. Jadi kalau smartphone itu punya IMEI-nya 2, otomatis proses TKDN-nya tuh kalau nggak salah 2 kali. But I may be wrong, tapi ya kalau misalnya 2 kali tuh ningkatin cost banget. Nah, mungkin kenapa dibikin jadi satu SIM? Karena Xiaomi mau hemat cost di TKDN-nya. Buktinya dia kan IMEI-nya memang cuma satu tadi di box dan nggak ada settingan buat dual SIM-nya. Kalaupun ada yang berhasil aktifin, nggak tahu IMEI-nya berapa, IMEI SIM keduanya. Jadi ya udah, kalian beli Mi 10 itu pure buat single SIM. Memang ini menjadi drawback yang cukup sedih gitu ya, mengingat Xiaomi itu di Indonesia selalu dikenal sama dual SIM-nya dan hybridnya. Tapi sayangnya untuk Mi 10 kali ini, mohon maaf guys, Xiaomi hanya mendatangkan single SIM aja, nggak ada dual SIM ataupun hybrid SD card. Jadi pure kalian dapat 8GB, 256GB. Nah, terus ini juga ada sesuatu yang menarik. Kan pada bilang di reviewer lain tuh kamera atasnya nggak simetris. Tapi ini gue lihat sih normal-normal aja ya, kayak notch biasa. Coba kita lihat ya. Nah, ini gue coba centerin, moga-moga kelihatan itu nggak naik ke atas kayak yang dibilang di, kalau nggak salah waktu itu di Gadgetin itu kameranya naik ke atas. Mungkin itu defect yang versi itu, tapi ini gue lihat sih nggak simetris sih, di tengah-tengah gitu loh. 20 megapikselnya
sensornya tuh normal, mungkin itu defect. Nah, berhubung ini masih cuman unboxing aja, mungkin gue nggak terlalu bahas dalam soal speknya, raw speknya, jadi gue belum tahu juga performanya dia gimana. Over the course 1 minggu, mungkin gue bisa kasih full reviewnya tentang Mi 10 ini, apakah layak untuk kalian beli setelahnya. Tapi ya overall, dipegang, jujuran aja ya, kalau kalian udah pernah punya Mi Note 10 Pro, Mi 10 berasa biasa aja bodinya, karena feel-nya tuh udah sama persis dengan yang ada di Mi 10, Mi Note 10, Mi Note 10 Pro sama Mi 10 tuh feel-nya sama banget, cuma bedanya mereka kakak adek lah istilahnya. Tapi overall feel-nya tuh mirip banget. Beratnya ya memang lebih berat Mi 10 sedikit, tapi mungkin itu nanti di video terpisah kita bikin comparisonnya sama Mi Note 10 Pro. Sebelum gua akhirin videonya, mungkin kita bisa tes kameranya sedikit. Only while using the apps. Kita foto torcicnya. Terus dia ada 2 times zoom sama ultra wide. Nah, balik lagi kalau misalnya kalian udah pernah pakai Mi Note 10 Pro, mungkin gak gitu berasa beda ya antara feel-nya si Mi 10 sama Note 10 Pro, tapi ya ini bedanya pakai prosesor flagship gitu kan. Nah, mungkin itu yang bisa bikin processing 108 megapikselnya lebih cepat. Coba kita klik aja sekali. Oh, langsung dapet. Kalau di Note 10 Pro tuh delay dulu, tapi ya overall not bad sih, jadi lebih cepat. Settingannya sama dan ada beberapa fitur terutama video yang ini gue suka banget. Dia sudah ada 8K recording sama bisa bokeh belakangnya, nanti kita tes aja terpisah. Ya udah, sekian dulu untuk video unboxingnya, dan gue juga akan coba compare Mi 10 sebagai flagship pertama, beneran true flagshipnya Xiaomi di Indonesia, di compare sama opsi-opsi lain yang bisa kalian dapatkan di pasar, termasuk salah satunya sama saudara tirinya dia sendiri yang tadi gue udah bilang adalah Black Shark 3, yang kebetulan banget rilis tuh sama persis harinya dan nyampe di tangan gue cuma beda seharian. But ya sekian aja lah untuk unboxingnya kali ini. Hope you guys enjoy the video. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan again lampirkan komentar kalian di bawah kalau misalnya kalian ada pertanyaan. Bagikan kalau menurut kalian ini patut untuk dibagikan. Kalau nggak suka ya di dislike sayangnya. Have a nice day. Ferry signing out. Bye bye. Cakep sih, ini flagship pertama, beneran flagship. Foto dulu kali ya.